Oke teman-teman, kita lanjutkan kembali pada video tutorial penggunaan Wasm 2.0 dan saat ini kita akan belajar bagaimana cara mengirimkan pesan massal menggunakan file CSV. Pertama yang perlu kita siapkan adalah file CSV-nya terlebih dahulu. Teman-teman bisa membuat terlebih dahulu dari Excel, di mana ada beberapa kolom yang perlu kita sediakan. Contoh, ini saya sudah buat sebuah file bernama whatsapp.csv, di mana ini isinya seperti ini. Nah, untuk membuat file CSV, saya menyarankan teman-teman membuat melalui Google Spreadsheet ya. Nanti setelah jadi, dari Google Spreadsheet bisa diekspor ke file CSV. Karena apa? Karena kalau kita menggunakan Excel, nah ketika kita input sebuah nomor, ya jadi kalau kita input sebuah nomor dan kita buka seperti ini, itu bisa jadi nomornya ini tampilannya pakai error seperti ini ya. Jadi 6.2 sekian-sekian E plus, nah seperti ini. Nah ini, tapi kalau kita klik seperti ini nomornya benar ya. Jadi kalau yang pertama kita bisa membuat untuk urutan kolomnya seperti ini ya. Jadi kolom wajibnya itu harus ada kolom nomor dulu. Nah, untuk baris yang pertama kita kasih header terlebih dahulu agar nanti kita bisa gunakan header ini sebagai penanda atau shortcut untuk memanggil field-field yang sudah kita siapkan seperti ini. Ini kita sebut dengan field 1, field 2, field 3 dan seterusnya. Nah, untuk masing-masing kolom ini kita bisa membuat maksimal sampai 7 kolom. A, B, C, D, E, F, G sampai 7 kolom ya. Saya buat maksimal 7 kolom. Jadi kalaupun kita tidak buat sampai 7 kolom juga tidak apa-apa. Misalkan cukup nomor saja. Jadi kolom A wajib kita isi nomor. Dan untuk headernya ini kita bisa isi bebas, misalkan isi nomor. Maka nanti ketika kita mengirimkan pesan, kita bisa menggunakan atau memanggil sebutan dengan kurung siku nomor kurung siku tutup seperti ini. Atau kalau nama ya bisa berarti nanti ketika kita masukkan ke dalam pesan, kita cukup pakai kode nama seperti ini. Kalau misalkan ini invoice ya cukup invoice seperti ini. Oke ya. Nah, yang kedua, kenapa saya menyarankan teman-teman menggunakan Google Spreadsheet lalu diekspor menggunakan CSV? Nah, biasanya pengguna itu perbedaannya ada ketika settingan di regional komputer itu ada yang menggunakan bahasa Indonesia, ada yang menggunakan bahasa Inggris. Sedangkan untuk file CSV itu separatornya secara default menggunakan separator koma. Jadi kalau saya ini sudah saya setting ke Inggris. Jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan settingan bahasa Indonesia, biasanya untuk separator atau pemisahnya ini menggunakan titik koma. Nah, ketika kita menggunakan titik koma, nanti ketika kita upload ke aplikasi, maka nanti akan menggabung. Jadi untuk misalkan di sini ada 1, 2, 3, ada 5 kolom, otomatis nanti juga akan terhitung jadi satu kolom, tapi ada titik komanya. Kenapa itu saya menyarankan menggunakan Google Spreadsheet ya biar untuk separatornya itu defaultnya koma seperti itu. Nah, ini saya anggap teman-teman sudah paham untuk pembuatan CSV-nya ini atau Excel-nya ini. Yang kolom pertama, baris pertama wajib kita kasih header atau kita kasih judul ya. Titelnya kita kasih untuk huruf besar, huruf kecil bebas. Ini saya contohkan menggunakan huruf kecil semua. Di mana saya ada nomor, untuk penulisan nomor pakai 6281 sekian-sekian ya, jangan 081. Kemudian untuk nama, kita kasih nama, misalkan ada kolom invoice, kemudian ada nominal. Ini contoh misalkan orderan, data orderan, seperti itu ya. Saya contohkan membuat 5 baris saja. Lalu jangan lupa kita save, kemudian kita simpan ke file CSV. Saya contohkan di sini, saya kasih nama whatsapp.csv. Saya simpannya
ke dalam folder Uefficient data source. Jadi jangan lupa untuk data source, semua data source wajib disimpan di dalam folder ini. Ya. Kemudian kita buka aplikasinya. Kemudian kita klik akses panelnya ini. Nah, sekarang kita coba tes dulu. Kita klik choose file. Kemudian kita ke data source Uefficient. Kemudian di data source, kemudian di sini ada whatsapp.csv, kita open. Klik upload. Nah, di sini sudah terlihat ya. Jadi ada jumlah kontaknya ada 5. Tadi benar saya buat 5 baris. Kemudian ada shortcode yang bisa digunakan. Di sini ada kolom nomor, kolom nama, invoice, nominal, dan produk. Di mana ini nanti yang bisa kita gunakan menjadi shortcode di dalam pesan. Misalkan di sini saya mau memanggil nama, berarti misalkan saya copy ini, masukkan di sini. Halo. Nah, seperti ini ya, atau copy paste saja, biar tidak salah. Berikut ini adalah detail orderan Anda. Misalkan invoice. Tinggal kita copy di sini. Kemudian nominal. Detail orderan Anda, produk. Kita masukkan di sini, misalkan seperti ini. Oke. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan spintax. Misalkan halo, di sini kita baris hai, tutup burung. Misalkan ya. Selamat siang, kemudian selamat malam, dan lain sebagainya. Ya, untuk penggunaan spintax sudah teman-teman sudah paham ya. Jadi penggunaan spintax ini harus diapit tanda kurung kurawal dan dipisah dengan tanda garis tegak lurus seperti ini. Ini nanti akan di split ya. Kemudian kita bisa misalnya kita tambahkan emot di sini. Seperti itu. Lalu oke ya, jadi kalau sudah seperti ini, artinya untuk CSV kita sudah benar dan menggunakan separator koma. Kalau misalkan teman-teman file CSV-nya ternyata di sini menjumpai hanya satu shortcut ya, jadi buka tutup kurung sampai di belakang sini, tapi di tengah-tengah ini dipisah dengan titik koma, itu artinya teman-teman CSV-nya masih kurang tepat, masih salah. Ya, silahkan ubah ke koma dulu ya pembatasnya. Lalu di-upload lagi. Nah, pastikan nanti untuk separatornya sudah benar seperti ini. Kemudian misalkan di sini ada add video. Kita masukkan gambar misalkan atau video. Kita cari dulu. Misalkan saya ingin menggunakan gambar ini. Misalkan langsung kita ambil pad-nya, kita klik kanan, kemudian properties, klik tab security. Nah, kita copy ini semua. Kita copy. Semuanya kita copy ya, mulai C sampai .jpg. Kemudian kita masuk kembali ke sini lagi, kita paste di sini. Oke, jika sudah, tinggal kita setting interval time-nya. Untuk minimal, ini ada 5, minimal dan maksimal. Ini adalah jeda antar pesan. Jadi kalau kita isi 5, maksimal 15, artinya nanti setiap pesan yang dikirim akan dijeda antara 5 sampai 15 detik diacak. Kemudian ada waiting 60 second after 10 message. Artinya nanti setelah script mengirimkan 10 pesan,
maka otomatis akan dijeda atau berhenti selama 60 detik. Ini bisa diatur. Ini sebenarnya ini adalah interval time setting ini untuk menghindari pemblokiran. Jadi biar tidak terkesan langsung kirim pesan massal secara banyak seperti itu ya. Jadi kita jeda. Jadi misalkan di sini setelah ngirim 5 pesan, maka jeda 120 detik, misalkan seperti itu tidak apa-apa. Atau setelah mengirim 15 pesan, kita jeda 3 menit, misalkan 180 detik. Boleh seperti itu. Ini teman-teman silakan atur sendiri ya, cari mana yang memang sesuai. Oke, kemudian kalau sudah, langkah berikutnya adalah kita buka atau scan dulu WhatsApp-nya. Kita buka tab baru, kemudian kita masuk ke web.whatsapp.com. Jangan lupa teman-teman scan terlebih dahulu. Nah, kebetulan punya saya sudah saya login kan. Jika sudah, untuk tab atau untuk browser web WA web ini jangan ditutup. Kita beralih saja ke tab sebelumnya, yaitu tab ini. Lalu tinggal kita buka saja UI Vision-nya. Kemudian saya contohkan ke file system dulu ya. Ke file system. Oke. Kita pilih yang WA sender. Jika sudah, kita klik play makro. Nah, kemudian ini ada nama file CSV tanpa menggunakan akhiran .csv. Karena tadi di sini nama file CSV saya adalah WhatsApp, jadi cukup ini saja yang dimasukkan di sini WhatsApp. Kemudian confirm, kemudian kita tinggal tunggu proses berjalan. Oke, kemudian yang kedua, untuk storage modenya, kita beralih ke local storage. Nah, untuk local storage ini ada sedikit perbedaan, di mana untuk jika sebelumnya kita simpan file CSV-nya ke dalam folder data source, maka di dalam local storage ini kita tidak bisa local storage ini tidak terhubung dengan folder yang ada di hard drive kita. Artinya untuk local storage ini kita harus upload file CSV-nya terlebih dahulu. Yang perlu kita lakukan adalah klik tab CSV ini. Ya. Kemudian di sini saya hapus dulu ini. Nah, di dalam file CSV ini kemudian kita klik import CSV. Kemudian kita cari file WhatsApp yang sudah kita siapkan, kemudian klik open. Nah, maka di sini file whatsapp.csv sudah kita import. Kemudian kita tetap di halaman ini dan di tab berikutnya WhatsApp tetap terbuka. Kemudian kita nah, jika sudah di sini ada WA sender, tinggal klik play loop ya. Caranya masih sama dengan sebelumnya. Oke, pesan berhasil terkirim. Gambar beserta dengan spin tag-nya beserta dengan shortcode yang sudah kita buat.